Hai guys, welcome back to my channel Raj Kumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selaras sangat untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai anggapan tetanggamu mengenai dirimu. Mari kita lihat energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini ya guys ya. Ini buat kamu yang merasa resonate saja, buat kamu yang benar-benar membutuhkan pesan, buat kamu yang ingin belajar untuk menambah wawasan dan untuk mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Alright, mari kita lihat di sini ya guys ya. Mari kita lihat di sini ya guys ya, energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini. Well guys, kalau kamu mau request tema readingan tertentu atau kalau kamu mau personal reading, langsung aja hubungi aku via WhatsApp ya. And numbernya itu udah tertera di bio ya guys ya. Kamu bisa settle sendiri time atau waktunya yang fleksibel ya, yang menurut kamu memiliki waktu sedia untuk konsultasi atau untuk berbagi story atau untuk membahas hasil readingan kamu sesuai dengan request kamu ya guys ya. Silahkan siapa aja yang mau personal reading boleh langsung hubungi aku via WhatsApp ya guys ya. Ada beberapa sesi dan kamu bebas memilih sesi yang mana yang kamu mau ya guys ya. Hasil readingan berbentuk text chatting ya guys ya. Kamu bisa melihat dan memberikan tanggapan balik atau feedback atas hasil readingan dari situasi yang ada di dalam kehidupanmu. Oke, mari kita lihat di sini ya guys ya, energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini. Sebelumnya aku mau ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah jadi subscriber, yang sudah subscribe, yang udah berkunjung, yang udah menyimak selama ini, udah loyal bersama channel Raj Kumari Tarotipator. I would like to say thank you very much ya guys ya. And buat kamu yang sudah personal reading, aku juga ucapkan terima kasih banyak ya udah personal reading sama aku. Terima kasih atas kepercayaannya. Semoga terbantu dan semoga bisa mendapatkan solusi dan opsi atas situasi kamu. Oke, well guys, mari kita lihat di sini ada apa saja. Oke. Di sini ada Four of Wands. Di sini ada Queen of Rods. Ada Queen of Pentacles. Ada Seven of Cups. Ada Two of Wands. Oke. Ada Four of Swords, ada The Hangman, and ada Knight of Wands. Alright, easy guys. Ini dia tebaran cards buat kamu yang merasa tertarik atau terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. And di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak yang berelemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Oke. Well guys, mari kita lihat di sini ya, seperti apa anggapan tetanggamu mengenai dirimu ya. Nah, untuk readingan kali ini aku ngerasa ada dua versi ya guys ya. Dua versi hasil readingan ya dengan tema anggapan tetanggamu mengenai dirimu ya. Di sini untuk bagian pertama ada versi 1 dan di sini untuk bagian kedua ya ada versi 2. Silahkan dicocokkan sesuai dengan situasi kamu ya. Nah, di sini ada dua versi anggapan tetanggamu mengenai dirimu. Tergantung daripada situasi kamu masing-masing. Karena ini bersifat general ya, general reading ya guys ya. Oke, untuk versi yang pertama ya, anggapan tetanggamu mengenai dirimu ya, ada Four of Wands ya. Dimana di sini tetanggamu ya, itu menganggap kamu sebagai orang yang sukses.
Orang yang sudah berhasil, entah itu dalam berumah tangga, dalam membangun rumah tangga, dalam menjalin hubungan, dalam membentuk relasi, ya, atau dalam berkeluarga gitu loh guys ya. Apapun itu ya, tetanggamu itu menganggap kamu tuh udah sukses, udah jadi orang sukses. Jadi kesuksesan itu menurut versi setiap orang itu berbeda-beda. Ya, ada yang udah berkeluarga itu udah dianggap sukses bagi seseorang atau segelintir orang ya. Tapi ada juga yang sudah berhasil mendapatkan suatu kedudukan, posisi tertentu dalam suatu pekerjaan atau berhasil dapat pekerjaan, itu ada yang dianggap sudah sukses. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi versi kesuksesan orang itu beda-beda menurut view setiap orang gitu loh guys ya. Lalu di sini anggapan tetanggamu ya mengenai dirimu ya, kamu itu udah cukup atau udah lebih dari bahagia dengan apa yang kamu miliki ya. Terutama dilihat dari segi pondasi-pondasi dalam kehidupanmu ya. Mungkin kamu udah berkecukupan, mungkin kamu udah lebih daripada cukup mapan ya dalam menjalin suatu hubungan atau dalam berumah tangga, dalam berkeluarga atau dalam membangun suatu hubungan dalam rumah tangga gitu loh guys ya. Di sini mereka menganggap kamu itu sudah bahagia gitu loh guys ya. Sepertinya nggak ada yang kurang ya. Terlihat kehidupan kamu itu nampak perfect atau sempurna gitu loh guys ya. Kamu punya keluarga ya, punya pasangan, punya anak ya. Atau kalau kamu single, kamu itu jadi single yang berkualiti atau punya kualitas gitu loh guys ya. Walaupun kamu sendiri, tapi kamu masih punya keluarga, punya backingan, punya orang tua, punya sanak saudara, mapan, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, kamu memiliki kehidupan yang konstan, konsisten, dan stabil gitu loh guys ya. Baik secara ekonomi maupun finansial, kamu terlihat begitu makmur atau terlihat sejahtera ya, hidup dengan damai dan tenang gitu loh guys ya. Sepertinya deskripsi dari dirimu beserta kehidupanmu itu nampak menjadi sorotan banyak orang dan menjadi teladan bahkan dambaan dari orang-orang yang ada di sekitarmu, termasuk tetanggamu ini gitu loh guys ya. Di sini tetanggamu sudah menganggap kamu sebagai orang yang sukses atau orang yang mendapatkan kehidupan yang layak gitu loh guys ya. Kehidupan yang sepertinya didambakan atau diinginkan oleh banyak orang itu udah kamu dapatkan gitu loh guys ya. Jadi di sini tetanggamu menganggap dirimu sebagai orang yang sudah berhasil ya dalam aspek tertentu atau dalam berbagai aspek di kehidupan kamu gitu loh guys ya. Jadi sepertinya nggak ada yang kurang gitu loh guys ya. Mereka bahkan menganggap kehidupan kamu ini nampak begitu perfect atau sempurna di mata mereka gitu loh guys ya. Dan bahkan di antara mereka ada yang sangat menginginkan gambaran kehidupan seperti dirimu gitu loh guys ya. Mereka menginginkan kehidupan yang kamu miliki. Nah, seperti itu. Itu kenapa tak heran ada segelintir atau beberapa orang dari tetanggamu itu yang ngerasa iri, sirik, bahkan dengki dengan kehidupan kamu gitu loh guys ya. Tanpa sepengetahuan kamu atau kamu sudah tahu gitu loh guys ya. Karena kelakuan mereka yang sering sekali toksik ke kamu gitu loh guys ya. Ternyata mereka di sini menganggap kamu sebagai orang yang sudah sukses atau berhasil dalam hidup ini. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. And next di sini anggapan tetanggamu mengenai dirimu ya. Ini kalau kamu sudah berumah tangga atau kamu sudah punya pasangan ya. Mereka itu menganggap kamu seperti seorang ratu ya. Dengan kata lain, kamu itu udah diratukan oleh pasangan kamu. Kalau kamu posisinya ini sebagai seorang perempuan. Tapi kalau kamu seorang laki-laki, maka di sini tetanggamu menganggap kamu itu sebagai seorang raja atau pemimpin, kayak dirajakan ya oleh anggota keluarga kamu gitu loh guys ya. Karena kamu di sini kayak dilayani dan dicukupi secara material maupun secara emosional oleh pasangan kamu gitu loh guys ya. Anggota keluarga kamu tuh pada respect ke kamu atau memberikan pelayanan yang baik buat kamu gitu loh guys ya. Kamu kayak nggak ada kekurangan gitu loh guys ya dalam hidupmu. Semuanya tuh kayak serba terpenuhi atau tercukupi gitu loh guys ya. Kalau kamu cewek ya, kamu misalnya pengen baju daster atau baju baru ya, itu pasangan kamu siap siaga untuk membelikan gitu loh guys ya. Kalau kamu cowok ya,
misalnya kamu menginginkan makanan-makanan yang lezat ya, makanan-makanan yang enak, itu pasangan kamu bisa menyediakannya gitu loh guys ya. Entah pasangan kamu yang pintar masak atau kalau pasangan kamu itu nggak bisa masak gitu ya guys ya, dia akan membelikan atau menyiapkan orderan makanan dari luar ya untuk dihidangkan atau untuk disuguhkan ke kamu gitu loh guys ya. Jadi di sini tetangga kamu menganggap kamu itu kayak diratukan atau dirajakan oleh pasangan kamu gitu loh guys ya. Nah, kalau kamu masih single ya, itu tetangga kamu menganggap kalau kamu ini adalah sosok yang begitu mapan. Terlepas apapun gender kamu, baik itu kamu cowok atau cewek ya, kamu itu terlihat mapan gitu loh guys ya. Sudah cukup atau lebih daripada cukup matang ya. Atau kamu memiliki gambaran versi terbaik dari dirimu gitu loh guys ya. Kamu di sini memiliki kehidupan yang begitu layak ya. Walaupun kamu masih single, kamu udah mapan. Kamu bisa mencukupkan kebutuhan kamu atau kamu bisa mencukupi berbagai kebutuhan kamu sendiri. Kamu punya usaha sendiri ya, atau kamu secara material itu begitu mapan dan secara emosional itu udah begitu matang. Nah, seperti itu ya guys ya, anggapan tetanggamu mengenai dirimu. Oke. And next di sini ya, apalagi sih anggapan tetanggamu mengenai dirimu? Di sini ya, ada tetanggamu yang menganggap dirimu ini sebagai orang kaya, orang kaya raya atau setidaknya orang yang berduit, orang berada gitu loh guys ya, orang yang mapan secara material gitu loh guys ya. Karena kamu di sini tidak pernah terlihat kekurangan secara material ya. Mungkin kamu nggak ada utang, kamu nggak berhutang. Orang-orang tuh pada sibuk berhutang ya. Kamu nggak ada utang, nggak pernah berhutang gitu loh guys ya. Atau kalaupun kamu punya hutang, kamu itu kayak konsisten dalam membayar. Sehingga kehidupan kamu itu nampak stabil gitu loh guys ya. Seperti nggak pernah berkekurangan, selalu berkecukupan gitu loh guys ya. Itu kenapa kamu dianggap sebagai orang kaya ya, orang yang kaya raya, orang yang berduit, orang yang mapan, orang yang sepertinya punya segalanya, selalu berkecukupan secara material, finansial atau ekonomi gitu loh guys ya. Di sini tetangga kamu menganggap kamu memiliki perekonomian yang bagus ya, punya kemampuan ekonomi pada level menengah ke atas gitu loh guys ya. Jadi mereka itu menganggap kamu sebagai orang yang berada secara finansial atau ekonomi. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. And next di sini ya, anggapan tetanggamu mengenai dirimu ya. Ini kamu dianggap sebagai orang yang berharta ya guys ya, atau punya cukup harta gitu loh guys ya, harta benda ya, secara material atau kebendaan gitu loh guys ya. Mungkin di dalam rumah kamu itu lengkap, semua perabotan itu ada, dari Magicom, blender ya, AC, TV, oven, gas stove, atau apapun lah ya, yang canggih-canggih atau yang modern-modern ya, yang sepertinya mengikuti perkembangan zaman gitu loh guys ya, lengkap ya, perabotan, peralatan gitu loh guys ya. Kalau kamu cowok gitu loh guys ya, kamu kayak punya kelengkapan dalam bidang tertentu, entah itu dalam bidang pertukangan atau bidang olahraga gitu loh guys ya, punya alat atau peralatan yang komplit. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kamu dianggap berharta oleh tetanggamu gitu loh guys ya, sebab kamu punya peralatan yang lengkap ya. Mungkin ada tetanggamu yang iseng-iseng atau sengaja ya untuk ngetes kamu ya, pinjam barang hanya untuk mengetahui kamu punya apa aja. Datang ke rumah kamu, mungkin pinjam obeng, pinjam pompa sepeda ya, atau pinjam blender atau pinjam apalah ya yang ada di dalam rumah kamu ya, mixer atau panci gede ya, mau bikin hajatan atau acara tertentu. Nah, kamu itu punya gitu loh guys ya, karena beberapa di antara kamu ini ada yang suka mengkoleksi barang ya. Kalau kamu cewek, kamu suka mengkoleksi barang dapur gitu loh guys ya, kayak panci-panci itu disusun rapi ya di dalam lemari ya, atau di dalam box ya. Kalau misalnya ada hajatan tertentu, acara tertentu, itu kamu keluarkan gitu loh guys ya. Atau kamu pinjamkan ke sanak saudara, ke kerabat-kerabat, atau ke tetangga-tetangga yang udah tahu gitu loh guys ya.
Kalau kamu punya barang itu, mereka pinjam ke kamu gitu loh guys ya. Ada juga beberapa di antara kamu yang suka mengkoleksi aksesoris atau perhiasan ya. Ini bagi kamu yang cewek. Ada juga yang suka mengkoleksi berbagai aneka kosmetik gitu loh guys ya. Jadi ada tetangga-tetangga kamu yang pengen tahu ya guys ya rahasia kecantikan kamu. Mungkin mereka menganggap kamu ini cantik gitu loh guys ya, secara look, appearance, penampilan ya. Kamu suka bersolek atau berdandan ya, entah lipstick kamu mereknya apa ya, atau bedak kamu mereknya apa, kamu terlihat glowing, terlihat kinclong, mungkin kamu minum vitamin ya, vitaminnya apa gitu loh guys ya. Jadi kamu itu kayak mengupdate atau mengupgrade terus ya kualitas kehidupan kamu gitu loh guys ya, terutama secara material ya guys ya. That's why tetangga kamu di sini menganggap kamu sebagai orang yang berharta, karena beberapa di antara kamu ada yang suka mengkoleksi barang atau benda atau sesuatu yang mungkin saja bermerek atau punya brand ya. Kalau kamu cowok ya, kamu tuh kayak lengkap ya, peralatan-peralatan semacam kayak obeng, kunci, atau apalah itu ya, peralatan-peralatan yang penting buat kamu gitu loh guys ya. Kalau di bidang olahraga ya, mungkin kamu punya koleksi bola ya, berbagai macam bentuk bola, dari yang kecil sampai yang gede ukurannya gitu loh guys ya, atau kayak punya marble ya, apalah ya yang ngangkat-ngangkat besi atau apalah gitu ya. Kalau kamu punya hobi ya, bagi cowok suka mancing ya, kamu kayak punya banyak aneka alat pancingan gitu loh guys ya. Jadi ada aja ya benda-benda yang kamu koleksi gitu loh guys ya. Ya ada juga sih teman kamu ini yang apa ya, berkunjung ke rumah kamu dan ada juga yang kayak memberi gelar ya, rumah kamu tuh kayak, sorry tuh saya ya, mungkin dibilang macam gudang tikus atau apalah, saking banyaknya perabotan-perabotan yang terpajang atau yang tersimpan di gudang gitu loh guys ya. Ada barang bekas atau barang-barang yang udah nggak kepake ya, tapi kamu tuh orangnya ya itulah ya, suka koleksi-koleksi gitu ya, suka mengkoleksi sesuatu gitu loh guys ya. Dan kamu tuh nggak nyadar bahwa koleksi kamu tuh udah banyak ya, udah kayak bertumpuk gitu loh guys ya. Ada semacam kayak kesenangan atau kepuasan untuk mendapatkan sesuatu atau untuk bisa berhasil meraih sesuatu gitu loh guys ya. Bisa juga ya, apa yang kamu koleksi itu berasal dari hadiah gitu loh guys ya. Hadiah sabun ya, sabun cuci kan ada piringnya tuh ya, kamu kumpulin gitu ya, mangkok, piring ya. Itu bagi ibu-ibu biasanya kayak gitu ya, suka yang apa ya, ngumpulin yang hadiah-hadiah gitu loh guys ya, hadiah-hadiah dari apa yang dibeli. Nah seperti itu, dan akhirnya kan jadi menumpuk ya, jadi semacam koleksi gitu loh guys ya. Kamu nggak nyadar bahwa mungkin piring yang udah kamu dapatkan dari hasil pembelian suatu produk gitu loh guys ya, itu udah berapa lusin ya, banyak banget ya, bisa nggak nyadar gitu loh guys ya, saking asiknya gitu loh guys ya, shopping atau berbelanja. Entahlah ya, di sini tetangga kamu menganggap kamu sebagai orang yang berharta ya, karena kamu terlihat memiliki begitu banyak barang. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini dengan versi kedua ya guys ya, dimana di sini ya ada tetangga kamu menganggap kamu ini sebagai orang yang mudah untuk barter ya, dalam bertransaksi gitu loh guys ya, gampang gitu loh guys ya. Kamu tuh orangnya kayak fleksibel ya guys ya, mudah untuk diajak kerjasama. Nah seperti itu ya guys ya, kayak barteran. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang atau bahkan sering barteran sama tetangga. Tetanggamu ngasih apa ke kamu, kamu memberikan apa ya sebagai kompensasi atau balasan gitu loh guys ya. Mungkin pada festival tertentu, acara tertentu, ada tetangga kamu yang ngasih kamu rantang yang isinya itu mungkin rendang ya atau apalah ya, itu kamu balas dengan opor ayam atau apalah gitu loh guys ya. Sehingga tetangga kamu ini menganggap kamu sebagai orang yang kayak gampang balas budi ya, atau kayak mudah bertransaksi ya, bisa diajak barteran kayak gitu loh guys ya. Apa ya, kamu tuh kayak mengikuti tradisi gitu loh guys ya, tradisi untuk barter atau bertukar sesuatu ya, secara material, barang dengan barang. Nah seperti itu loh guys ya. Oke. And next di sini ya, di sini tetanggamu ada yang menganggap kamu sebagai orang yang terlalu pasif ya guys ya, karena kamu suka dengan kesendirian gitu loh guys ya. Mereka merasa bahwa kamu ini tidak seperti kebanyakan orang yang suka berkumpul atau yang suka ngumpul-ngumpul gitu loh guys ya. Having fun ya, atau suka menghabiskan waktu bersama orang-orang di luar gitu loh guys ya.
Mereka menganggap kamu ini sebagai seseorang yang begitu dingin, ya. Kecuali kalau dihangatkan, ya, baru kamu mau berinteraksi gitu loh guys ya. Misalnya seperti ini ya, tetangga kamu datang ke rumah kamu, ngasih sesuatu ya, atau memberikan sesuatu ke kamu, terus kamu barter gitu loh guys ya, atau ngasih balik, memberikan sesuatu balik ke dia atau mereka sebagai balasan. Nah, kecuali seperti itu gitu loh guys ya. Sepertinya orang yang harus mulai dulu ya ke kamu gitu loh guys ya, mulai menegur kamu atau mulai ngajak kamu ngomong, ngajak kamu berinteraksi, ngajak kamu berkomunikasi, ngajak kamu bertransaksi, baru kamu ada pergerakan, baru kamu aktif gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh kayak harus diaktifkan dulu. Iya, karena kamu kebanyakan di rumah atau kebanyakan menyendiri, kebanyakan berdiam diri ya. Itu menurut tetangga kamu ya. Kamu ini terlihat sebagai sosok yang dingin gitu loh guys ya, tidak aktif untuk berinteraksi dengan orang luar. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. And next di sini ya. Wah, di sini ada juga nih tetangga kamu yang menganggap kamu sebagai, sorry to say ya guys ya, seorang pengangguran gitu loh guys ya. Ada di antara kamu ya. Bukan semua dari kamu, tidak gitu loh guys ya. Tapi ada di antara kamu ini yang dianggap sebagai pengangguran gitu loh guys ya. Sorry itu saya, karena di sini kamu terlihat tidak bekerja, ya. Kamu terlihat kayak keluyuran, ya, atau banyak berdiam diri di rumah gitu loh guys ya. Tanpa mereka ketahui, sebetulnya pekerjaan kamu itu di rumah, ya. Atau kamu ini pekerjaannya itu sebagai seorang pebisnis atau punya bisnis tertentu ya. Jadi kamu itu keluar rumah itu yang penting-pentingnya aja gitu loh guys ya. Mungkin kamu ada yang wirausahawan ya, atau kamu adalah seorang owner. Jadi kamu tuh jarang gitu loh guys ya ke toko atau ke tempat usaha kamu, karena mungkin kamu punya anak buah atau punya seseorang atau beberapa orang yang menjaga tempat usaha kamu gitu loh guys ya. Mungkin kamu cuma sewaktu-waktu aja ya pergi ke toko atau pergi ke tempat usaha gitu loh guys ya. Sehingga mereka menganggap kamu sebagai seorang pengangguran atau orang yang menganggur di rumah gitu loh guys ya. Karena kamu kebanyakan stay di rumah atau berdiam diri di rumah gitu loh guys ya. Ini ada di antara kamu ya, entah beberapa di antara kamu gitu loh guys ya, yang dianggap sebagai pengangguran oleh tetanggamu gitu loh guys ya. Karena kamu kebanyakan di rumah atau menghabiskan waktu itu lebih banyak di rumah ketimbang di luar rumah. Karena memang beberapa di antara kamu ada yang pekerjaannya itu secara online atau kerjanya itu dari rumah gitu loh guys ya. Atau kamu itu jarang keluar rumah memang karena pekerjaan kamu tidak menuntut kamu untuk banyak keluar rumah. Nah, bisa juga seperti itu gitu loh guys ya. Jadi di sini ada juga nih ya tetangga kamu yang udah salah kaprah atau salah paham atau tidak tahu gitu loh guys ya tentang pekerjaan kamu yang sebenarnya, sehingga menganggap kamu sebagai pengangguran gitu loh guys ya. Ada-ada saja ya guys ya. Oke. And the last one di sini ya guys ya, anggapan tetanggamu mengenai dirimu ya. Waduh, di sini ya tetanggamu ada yang menganggap kamu sebagai jagoan. Ya aduh, apalagi ini ya guys ya. Ada tetangga kamu nganggap kamu sebagai jagoan gitu loh guys ya. Terlepas apapun gender kamu, entah itu kamu cowok atau kamu cewek ya guys ya, kamu dianggap jagoan sama mereka. Karena apapun masalah di tangan kamu atau jatuhnya ke diri kamu, itu selalu kelar, selesai, tuntas, beres gitu loh guys ya. Makanya kamu dianggap jagoan oleh tetangga kamu ya. Karena kamu selalu bisa untuk menyelesaikan setiap problem, tantangan, rintangan di dalam hidupmu, ya. Kemudian di sini kamu selalu bisa memberikan solusi atau opsi yang bisa menyelesaikan suatu permasalahan terjadi di lingkungan atau di circle atau di komunitas tertentu gitu loh guys ya. Jadi kamu ini kayak lebih banyak disegani, bahkan ditakuti oleh orang-orang sekitar, termasuk tetangga kamu gitu loh guys ya. Karena kamu di sini terlihat seperti jagoan gitu loh guys ya. Apapun masalah yang datang menerpa atau situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, kamu itu selalu mampu untuk mengatasinya atau selalu mampu untuk keluar dari setiap kesulitan atau kendala yang terjadi di dalam kehidupanmu gitu loh guys ya. Nah, seperti itu ya. Karena kamu di sini udah terbiasa ya guys ya, atau udah terlatih dalam menghadapi berbagai situasi yang terjadi di dalam kehidupanmu. Bahkan ada juga di antara kamu yang ditempa atau sering mendapatkan ujian cobaan
dalam kehidupan ini, sehingga kayak udah terbiasa aja gitu loh guys ya. Jadi kamu udah nggak canggung lagi dalam menghadapi permasalahan apapun masalah, kamu berani hadapi dan berani untuk mengambil sikap gitu loh guys ya. Sehingga kamu terlihat seperti jagoan di mata orang-orang sekitar, dan bahkan tetangga kamu menganggap kamu ini termasuk orang yang jago atau hebat dalam menyelesaikan masalah kamu sendiri ya, atau dalam mengatasi setiap tantangan atau rintangan yang ada di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai sahabat tarot motivator, ini dia oracle buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Oke, what is message from the universe for you? Alright, di sini ada anchor and ada clover. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards untuk pesan dari readingan kali ini ya guys ya. Ada anchor, dimana di sini pesannya buat kamu. Kamu harus siap dalam menghadapi berbagai rintangan yang ada di depan mata ya guys ya. Karena terkadang rintangan ini datang secara tiba-tiba, tanpa undangan atau tanpa diduga-duga ya. Kamu perlu terbiasa atau membiasakan diri untuk siap menghadapi berbagai rintangan atau tantangan yang menerpa di dalam kehidupanmu. Dan kamu jangan pernah lari atau bahkan menghindar dari setiap sesuatu yang datang ke dalam kehidupan kamu dengan berbagai kerumitan atau keruwetan yang mungkin saja bikin kamu hampir menyerah gitu loh guys ya. Walau bagaimanapun, rintangan atau tantangan yang ditujukan ke kamu atau yang hadir di dalam kehidupanmu itu biasanya memiliki tujuan tertentu atau maksud tertentu. Semesta tidak mungkin memberikan kamu rintangan atau tantangan yang menguji atau yang membuat kamu merasa tidak nyaman berada di dalam situasi itu kalau tidak ada tujuannya. Jadi apapun yang hadir di dalam kehidupan kita, termasuk ujian atau cobaan dalam kehidupan ini, itu merupakan sesuatu yang memang sudah disettle atau diatur oleh semesta dengan tujuan atau maksud tertentu ya. Karena kalau kamu selalu berada di dalam zona aman, kamu selalu berada di dalam situasi yang fine-fine aja atau yang baik-baik saja, tanpa adanya gejolak, tanpa adanya kesulitan, tanpa adanya masalah, tanpa adanya sesuatu yang menyusahkan dirimu, maka kehidupan kamu dan diri kamu akan stuck begitu-begitu saja. Begitu juga dengan jiwa kamu, tidak akan berkembang gitu loh guys ya. Justru bermula dari masalah ini atau dari rintangan atau tantangan yang hadir di dalam kehidupanmu, itu akan lebih membuat diri kamu, terutama jiwa kamu, mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara mental atau secara psikis. Jadi kamu tidak seperti itu-itu saja. Makanya ada sebuah pepatah yang menyatakan bahwa ada seseorang atau beberapa orang yang mengalami kedewasaan sebelum waktunya atau dewasa sebelum waktunya, baik secara pemikiran maupun secara perasaan atau emosional. Karena itu merupakan salah satu cara untuk membentuk kepribadian seseorang, ya. Maka akan dihadirkan suatu masalah, kesulitan, atau berbagai hal yang membutuhkan pemikiran agar pemikiran kita itu bisa berkembang, ya. Kita kayak dipaksa atau didorong untuk bisa mencari cara, gagasan, ide, atau berbagai opsi yang bisa membantu kita untuk mencari jalan keluar atau solusi dari setiap permasalahan yang terjadi. Dengan begitu, kita akan mendapatkan pengalaman. Setiap pengalaman itu sangat berharga karena akan memberikan pengetahuan. Dengan kamu memiliki pengetahuan, maka kedepannya kamu akan lebih mudah dalam mengatasi berbagai rintangan atau tantangan berikutnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi anggaplah masalah ini sebagai teman atau sahabat hidup. Jadi bukan musuh yang perlu diperangi atau dibenci. Sebaliknya, kita perlu berkawan dengan masalah. Karena berangkat dari masalah, kita akan menuju suatu pertumbuhan atau perkembangan yang lebih matang, yang akan mendewasakan kita dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke.
Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan komentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semuanya. Semoga saja channel Rach Kumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. See ya.